Yang kedua adalah Allah akan memberikan rahmat kepada mereka. Nah, ini yang nikmat sini dapat rahmat itu, kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya suami itu memberikan kasih sayang yang penuh kepada kita, bahasa kira-kira Bu. Ya, sana kan? Gitu. Apapun model itu loh ya Pak. Kalau seandainya istri melayani kita dengan kasih sayang, ikhlas, tumbuh dalam jiwanya, senang gak kira-kira kita? Senang. Karena dia cuci baju akan marah-marah lagi. Ya, salah sakitnya Allah pasti dimaafkan. Gitu. Itu maka dari itu Allah akan berikan rahmat kepada kita. Yang ketiga, yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia melalui sirat. Kenapa mudah? Karena dia duduk di dalam masjid nanti akan menjadi kendaraan kata Nabi untuk melewati sirat. Dan masjid itu satu bangunan yang nanti Allah akan perjalankan dari mulai nanti dibangkitkan perjalanan mahsyar sampai melewati sirat. Itu orang-orang yang hendak ke masjid dan ke kendaraan itu selamat tapi berjalan. Kalau itu berjalan dari situ mungkin tinggi latihan kira-kira latihan, tapi pulang mandi sedioan kendaraan di luar surau. Ini kita beracara di tinggi. Nah, sering pai ke surau, yang jemaah surau ikut kendaraan. Yang tidak ke surau, cari kendaraan surau. Yang tak punya kendaraan jalan. Tapi orang berani seriusan kendaraan, iya sih kan? Tinggal naik, aman sampai tinggi. Begitu juga masjid nanti. Gitu. Orang yang punya kendaraan di masjid, neraka jahanam itu yang menyambar-nyambar itu tidak akan mampu menyambar orang-orang yang ada di dalam masjid yang dijadikan kendaraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada hidayah, manisnya beribadah. Terus pahala yang lain kita ulang-ulang. Man hadara majalis salim, barang siapa yang hadir kepada majelis ilmu, jalasahu lalu dia duduk. Maka kata Nabi jalasani fil jannah, maka dia akan duduk bersamaku di dalam surga. Ujung yang enak juga nanti selain memandang wajah Allah, kita tak pernah memandang wajah Nabi, tak pernah duduk dengan Nabi, belajar dengan Nabi, tidak. Nanti di surga kita didudukkan oleh Allah bersama Nabi. Makanya yang duduk di surau juga dipilih oleh Allah. Yang ada mati-matinya iman dalam hatinya, yang ada manisnya ibadah duduk di masjid, maka Allah pilih. Tapi kalau kena penyakit gatal di setan terbawa belerang bapak bukan sih kan? Taruh kan cucu ya kan gatal dibayang-bayang di rumah. Gitu. Aku tadi kan biasanya asal makan ini kan berpesan. Beko ikan tinggal cie di anak di rumah, Aisyah pulang lalu tinggal kan gitu. Banyak digambarkan kepada kita. Tapi orang yang sudah punya manisnya daripada ibadah, manis duduk di masjid itu ibadah, dia akan duduk. Karena menunggu dari maghrib ke isya itu adalah ibadah. Siapa yang orang menunggu sholat, setelah sholat, maka dia Allah hitung sholat dia, hitung ibadah. Gitu. Bayangkan itu, menunggu sholat untuk sholat. Gitu. Tapi jangan kita, wah ini kan ibadah, saya mau menunggu sholat, saya bisa sampai subuh. Jangan kalau tapi menunggu sholat dari maghrib ke isya, maka dia itu ibadah. Apalagi kita nanti masuk ke dalam masjid tadi ke surau ini, niat ini kan Bu. Nah sekarang niat semua. Nawaitul aqatifah fi hadzal masjid sunnatullahi ta'ala. Niat saya itikaf di masjid, salat mushola kan masjid juga tempat sujud, tempat sholat. Gitu. Sunnah karena Allah Ta'ala. Maka kata Nabi, walaupun sesaat dia itikaf
lalu menekan nafsu. Nah, ini kita lagi mengurangi nafsu. Nah, itu syukur. Perlu kita syukur. Salat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bisa dilanjutkan